Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu taman-taman surga yang ada di dunia ini, Damai Indonesiaku. Yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap berbagi ilmu dan nasihat kepada kita, Abah Raud Bahar dan Ustadz Soleh Mahmud, Ustadz Solmed, yang tentunya akan mengangkat satu tema yang sangat penting sekali kita cermati bersama berkaitan apa yang kita habiskan di dunia ini dengan usia yang terbatas. Menghabiskan urusan dunia dengan usia kita yang sangat singkat. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah ala ni'amillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Al-Mukarram wal Muhtaram, Abuna al-Mahbub, Abah Kiai Haji Raud Al-Bahar, yang alhamdulillah sudah membersamai kita. Semoga Abah sehat, panjang umur, berkah, bahagia, ilmunya manfaat, dunia sampai akhirat. Ustadz Agung Izzul Haq, semoga makin ganteng, makin gagah. Di tengah usia yang terus bertambah. Ibu-ibu, bapak-bapak, Masjid Baitul Ihsan, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One di mana saja, semoga Allah membahagiakan kita di dunia ini sampai akhirat nanti. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, dan ini menjadi doa sapu jagat. Hafal ibu bapak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta sama Allah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dikaruniakan apa saja yang bikin kita senang, yang bikin kita bahagia. Dan puncaknya mudah-mudahan dijauhkan diri kita dari sentuhan api neraka. Dunia ini ya tempat kita bercocok tanam. Mau nanam apa aja boleh. Ya, kecuali nanam yang dilarang. Nanam ganja ya. Jangan ya Pak. Tapi nanam mangga boleh. Apalagi di Jawa Barat. Mangganya banyak, buahnya kagak. Tiap lewat mangga, mangga. Nanam rambutan boleh, nanam pisang boleh. Satu waktu nanti apa yang kita tanam akan kita panen, akan kita petik. Mulai berpikir kira-kira nanam apa nih yang besok-besok bakalan dapat untung gede. Nanam apa Bu? Ganja lagi, jangan Bu. Untung gede, resikonya gede juga. Nanam cabai, nanam bawang, apa aja kita tanam, terserah, pilihan ada di kita. Berharap hasil tanaman itu menguntungkan dan membahagiakan, insya Allah. Artinya ini dunia Allah berikan buat kita untuk kebahagiaan akhirat, jangan lupa. Memilih miskin lalu bahagia, mangga. Silahkan. Memilih kaya dengan kekayaan Anda bahagia dan membahagiakan orang lain, alhamdulillah, tidak dilarang dalam agama. Yang penting miskin susahnya jangan nyusahin orang, apalagi ngezolimin orang, ngebegal, ngerampok, ngambil gas tetangga, kompor tetangga. Dan kalaupun kaya, kayanya
bikin orang senang bahagia. Duitnya bisa ngebiayain orang yang gak mampu buat sekolah. Zakatnya jadi banyak. Sedekahnya jadi luas. Orang gak berangkat haji dia ongkosin. Orang yang gak berangkat umroh dia bayarin. Itu semua perlu modal. Kalau hartamu bikin kamu bahagia di dunia dan di akhirat, maka kekayaan tentu jauh lebih baik untukmu. Tapi kalau dengan susah dan miskinmu justru menyelamatkanmu dari api neraka, maka kemiskinan itu jauh lebih mulia untukmu ketimbang kekayaan. Kalau kita mau lihat sejarah, ulama-ulama kaya banyak. Ada Imam Malik, ini ulama high class. Wah, high class. Tahu high, Bu? Tinggi, kelas tinggi. Beliau ini senang dengan sesuatu yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, bahkan terkesan mewah di zamannya. Semua pakaiannya import. Bahkan beliau kurang suka sama orang kaya yang tidak menunjukkan kekayaannya. Sebab Allah menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kalau kita dapat nikmat, nikmat itu harus ditampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kamu dapat nikmat dari Tuhanmu, fahaddis, update status. Banyak orang lagi susah update status. Susah makan, susah minum, susah nyari lakinya tahu kabur kemana. Susah bayar utang, susah ditagi-tagi, melanglang buana, pergi gak karu-karuan. Begitu dapat duit, statusnya sepi. Bahkan dia healing, sampai hilang gak kelihatan. Wah, kemana nih yang kemarin susah bikin status nyariin temen. Begitu lagi seneng, gak ada temen yang dicari. Lagi susah lu nyari teman, mana ini teman gak ada yang bantuin gua apa, lagi susah begini lu pada pergi sendiri-sendiri. Harusnya begitu lagi seneng, mana temen gua nih, gua baru dapat duitnya 100 juta, ayo ngumpul ke rumah gua bagi-bagiin sejuta-sejuta. Ada gak orang bikin status begitu? Lah saya juga ogah. Silahkan kalau dengan hartamu, dunia itu bikin kamu bahagia, tapi tidak menyesatkanmu di akhirat. Karena terlalu banyak orang-orang yang menikmati kekayaan, tapi kemudian dengan kekayaan itu dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bahkan Imam Syaibani ketika didatangi oleh Imam Syafi'i setelah belajar dari Imam Malik, Imam Syaibani itu di rumahnya, Allah, emasnya batangan banyak banget. Sampai kemudian Imam Syaibani bilang, saya tahu di hati kamu ada sesuatu yang rada-rada kurang. Karena Imam Syafi'i ini salah satu ulama yang ya dengan dunia bagaimana. Lalu kemudian Imam Malik perintahkan belajar dengan Imam Syaibani. Imam Syaibani dapat info sudah. Apa kata Imam Syaibani? Bagaimana kalau harta yang saya punya ini saya berikan kepada pendosa, kepada ahli maksiat? Kata Imam Syafi'i, jangan. Harta ini lebih baik di tangan orang soleh. Karena akan jadi maslahat. Tapi kalau harta ini ada di tangan orang yang salah, maka harta ini akan dibawa kepada maksiat. Artinya apa? Jauh lebih baik harta yang banyak ada dan berada pada orang yang soleh, ketimbang harta yang banyak itu ada berada pada orang yang salah. Baik, terima kasih Ustaz Somad yang telah memberikan mukadimah yang sekaligus menegaskan kepada kita agar kita tidak pernah bermain-main dalam kehidupan ini. Tentu saja kita membutuhkan panduan yang sangat jelas. Lantas bagaimanakah semestinya kita mampu menghabiskan usia kita dengan hal-hal yang memberikan manfaat? Tentu saja kita mencontoh Rasulullah SAW. Sebab pesan berikut ini, Abah Raud akan menjelaskan kepada kita, tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku.